Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai mengenal makro dan cara merekam makro. Ya, kali ini kita membahas cara menulis makro, memonitor variables dan objects selama berjalannya makro, dan cara menangkap kesalahan atau errors. Kita mulai dengan struktur makro. Ya, makro atau prosedur bisa kita bagi dua, yaitu sub prosedur dan function prosedur, yang masing-masing bersifat private atau public. Private di sini, public di sini, di modul ya. The difference between a function and a sub in Excel VBA is that a function can return a value while a sub cannot. Ini saya kutip dari sumber di internet. Jadi selain bisa dipanggil melalui private sub dan public sub, function bisa juga berdiri sendiri dan langsung menghasilkan nilai jika kita menulis nama fungsinya, seperti fungsi sum, index, dan sebagainya. Dan ini berlaku public, berlaku di semua worksheets. Oke, apa yang ada dalam makro? Objects, tipe data, dan prosesnya sendiri. Objects bisa dibagi dua, yaitu Excel objects dan objek lain. Excel objects sesuai hierarkinya terdiri dari application, workbooks, worksheet, dan cell atau range sebagai satuan terkecil. Objek lain itu adalah objek-objek yang ada dalam ribbon dan yang di-create melalui VBA Sheet, antara lain user form dan tools-nya. Ini yang kita bahas dalam video berikutnya. Ya, penulisan objek titik method atau objek titik property, di mana method atau property akan muncul secara otomatis setelah kita mengetik tanda titik di belakang objek yang kita tulis. Oke. Tipe data bisa bersifat variables atau constant, ya, tetap. Variables ada beberapa jenis, yaitu integer dan long, ya. Ini untuk data, ya, bilangan bulat, ini untuk bilangan desimal, dibedakan dari scope-nya, ya. Oke. Ini integer long, ini single double. Kemudian data variabel text, date, currency, boolean true or false, variant bisa berupa text, number atau array. Kemudian ada VBA objects yang bisa jadi variables, ya, yaitu Excel objects dan objek lain yang sudah kita bahas tadi. Oke. Kemudian penulisan tipe data, ya. Ini adalah satu paket, option eksplisit dan deklarasi variabel. Mengapa harus ada option eksplisit dan deklarasi variabel? Tujuannya adalah agar variabel yang kita deklarasikan bersifat unik, option eksplisit. Tapi di sisi lain, ya, semua variabel yang akan kita gunakan harus dideklarasikan. Ya. Dim, misalkan i as integer. Oke, prosesnya gimana? Bisa berdiri sendiri, bisa merupakan bagian dari proses. Block with misalkan, with object and with. Di sini adalah proses atau codes-nya. For each, next, ini codes-nya. For variable, next variable, codes-nya. Kemudian if condition, ini yang selapis, ya, ini yang berlapis. Ya, codes di tengah-tengahnya. Bisa juga dikombinasi dengan else if, ya. Oke. Masih banyak proses yang lain yang tidak bisa saya bahas satu persatu, ya. Oke, kita lanjut dengan penulisan makro. Ya, kita mulai dengan public sub, ya. Saya akan menulis di sheet 1, copy ke sheet 2 di file 1 ini. Kemudian saya akan copy lagi ke sheet 3, range A3 di file 2, ya. Ini bentuk makronya. Jadi with range A1, ya. Kemudian ini diakhiri dengan end with, ya. Kita tulis nilai 1 2 3, kita kasih warna kuning, kita copy ke sheet 2 range A2, oke, range A2, oke. Kemudian kita copy lagi ke file 2, ya, file 2 sheet 3 range A3, ya. Oke. Kita kembali ke sini, oke. Kita coba monitor. Ini adalah untuk monitoring variables, ini untuk monitoring objek dan variables, ya. Kita lihat F8. Nah, di sini seolah sudah ada objek, padahal tidak, ya. Ya, objek, di sini sudah ada, seolah-olah sudah ada variables tanda positif tadi, tapi
setelah kita klik ternyata tidak ada variables karena semuanya objek. Tapi di sini akan muncul setelah kita tampilkan perintah ya, atau setelah melalui perintah debug print ya. Kita coba lihat. Nah, ini muncul sheet 1 ya, di mana kita berada ya. Oke. Kita tutup ya. Oke, kita lanjut dengan menghapus apa yang sudah kita tulis. Nah, tentunya dalam menghapus ini karena ada dua file, logbook file 1 dan 2, kita harus looping logbooknya. Jadi looping logbook, looping worksheet ya, kita deklarasi dulu ya. Kemudian looping di range ya, looping logbook, looping worksheet, looping di range ya. Yang berwarna kuning ya, itu kita hapus, clear. Nah, nanti kita coba monitor melalui variables dan ya objects-nya ya. Oke, kita lihat. Nanti kita lihat pada bagian ini. Oke. Di sini ada tanda positif ya, kalau kita klik akan kelihatan ya value-nya yaitu 1 2 3 yang akan hilang setelah kita jalankan perintah ini. Ya, namun di sini tetap ada. Ya, kita lihat. Nah, sini sudah empty. Ya, di sini tetap ada. Jadi kita berada di file 1, sheet 1, tadi ada angka 1, 2, 3 yang kita hapus. Oke. Sedangkan 1, 2, 3, A, B, C, D, 4, 5, F ini tidak dihapus karena tidak berwarna kuning. Oke. Kita lanjut. Ya. Perhatikan. Nah, di sini sheet 1 ada 1, 2, 3, sheet 2 ada 1, 2, 3 yang dihapus. Sedangkan sheet 3 tidak ada. Ya. Nah, lanjut langsung ke file 2 ya. Dan seterusnya file 2 sheet 1 sheet 2 tidak ada, hanya ada di sheet 3 range A3 angka 1 2 3 ini yang akan terhapus. Coba perhatikan baik-baik. Ini akan segera terhapus ya. Nah, ya, oke. Oke. Selesai. Itu adalah untuk menghapus apa yang sudah kita tulis. Sekarang bagaimana jika terjadi kesalahan? Nah, saya buat di sini error handler, ya, error handler, ya. Jadi kalau terjadi error, ya, di sini sheet error kan tidak ada, kita mau activate, tentu tidak bisa, akan muncul langsung message sheet error belum ada. Kita coba. Ini adalah untuk monitoring error, ya, sheet error belum ada. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke function. Function di sini, ya, by default ini public. Ya, oke. Ada angka to, mengambil sederetan angka-angka dari sini. Kemudian ada string to, ya. String to mengambil sederetan string dari sini, A, B, C, D, E, F. Oke. Nah, ini bisa melalui private sub, ya. Oke. Bisa melalui public sub, ya. Yang saya beri keystroke sini, Control Shift Set, ya. Oke. Bisa juga berdiri sendiri. Oke, nanti kita coba. Ya, jadi function tadi bisa kita panggil melalui private sub, public sub, atau berdiri sendiri. Ya, kita coba melalui public sub dulu. Tadi Control Shift Set. Nah, ini muncul di sheet 1. Control Shift Set muncul di sheet 2 ya. Oke. Nah, sedangkan yang bersifat private, yang string tadi, ya, di sini yang private string to ya. Oke, kita lihat di sheet 1 ya, kita double klik ya, muncul before double klik ya. Oke, sedang di sheet 2 tidak muncul ya. Karena di perintahnya itu ya, before double klik tadi ya, ini hanya ada di sheet 1. Oke, jadi sheet 2 tidak berlaku. Nah, bagaimana kalau kita tulis langsung? Bisa ya. Jawabnya bisa. Kita tulis langsung di sini sama dengan angka to ya, angka to ya, angka to langsung sini ya, kita ambil selnya. Oke. Nah, 1345 di sini pun bisa string to ya, string to ya. Oke, kita ambil langsung bisa ya. Tapi bagaimana di sheet 2? Nah, kita coba. Ya. Angka to. Bisa ya. Di sini string to tadi ya, tidak bisa di double klik ya karena bersifat private, oke. Tapi jika ditulis bisa
string to, ya. Oke. Ya, jadi sekali lagi bedanya, jika ditulis langsung, baik angka maupun string, ya, ini baik di sheet 2 maupun di sheet 1 itu bisa. Ya. Tetapi jika ditulis melalui atau diexecute melalui private dan public sub, bedanya adalah kalau public ini bisa langsung diexecute, ya, tidak ada penulisan fungsi karena diexecute melalui public sub. Ya, di sheet 2 pun demikian, ya. Tapi untuk yang string to, ya, di sheet 1 oke. Ya, ini tidak ada fungsi string to, ya, seperti ini. Tapi diexecute melalui double click tadi, ya, double click, oke. Ada, tapi di sheet 2 kita coba lagi double click, tidak bisa, ya, karena itu bersifat private sub. Ya. Jadi sekali lagi function, ya, bisa ditulis langsung di sheet, ini bersifat public, ya. Tapi jika dipanggil melalui private sub, dia hanya bersifat private. Ya, di sisi lain kalau kita panggil melalui public sub, ya ini, ya, angka to tetap bisa dipanggil, ya, karena bersifat public. Oke, demikian pengenalan cara menulis makro dari saya. Sekian, terima kasih.